Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di PJJ hari keempat ya ini ya maksudnya ya. Selamat datang di hari keempat pembelajaran daring. Semoga kita sehat selalu dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, di hari keempat ini kita akan belajar lagi seperti biasa. Silahkan siapkan alat tulisnya. Lalu jangan lupa subscribe dan like videonya agar kamu tidak ketinggalan video di setiap harinya. Semoga video ini bisa membantu kamu di dalam pembelajaran agar lebih mengerti, lebih paham, dan lebih bisa menangkap materi yang diberikan oleh guru kamu. Baik, langsung saja. Untuk materi kali ini kita akan mengenal nilai-nilai Pancasila. Ya, kemarin kita belajar burung Garuda Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu memiliki 5 sila-sila di dalamnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa setiap sila itu memiliki nilai-nilai tersendiri yang harus kamu pahami. Oke, sebelumnya kita sebutkan dulu 5 sila yang ada di Pancasila beserta simbolnya agar kita tetap ingat dan kita tetap hafal sila-sila dan lambangnya. Oke, untuk sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu berlambangkan bintang. Lanjutkan, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berlambangkan rantai. Selanjutnya, sila ketiga persatuan Indonesia. Sila ini melambangkan pohon beringin. Sila selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berlambangkan banteng. Lalu selanjutnya ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Itu ya. Itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Sekarang kita ketahui nilai-nilai sila dalam Pancasila tersebut. Nah, di sini Bapak punya suatu gambar dan suatu keterangan. Kita akan baca keterangannya dulu. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, termasuk keberagaman agama. Pengamalan sila pertama terkait dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya, seperti berdoa dan sembahyang. Oke. Di sini ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita perhatikan gambar. Di Indonesia itu ada berbagai macam agama ya. Dari mulai Muslim, Kristen, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Nah, kita untuk pengamalan nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, pertama itu dituntut untuk saling bertoleransi di dalam beragama. Ketika kita melihat agama lain berdoa, maka hargailah, ya. Jangan kita ganggu, jangan kita cela, apalagi kita hina. Hargailah perbedaan agama yang ada di Indonesia. Karena itu termasuk pengamalan nilai sila di dalam Pancasila. Itu adalah sila pertama. Selanjutnya ada suatu keterangan dan gambar lagi. Kita baca bersama-sama. Pengamalan sila kedua terkait dengan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan kepedulian antar sesama makhluk hidup seperti tolong-menolong, peduli terhadap sesama, atau peduli terhadap lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Sila kedua itu adalah hubungan yang baik antara manusia, ya, sikap bersosial. Kamu sebagai manusia adalah makhluk sosial. Maka ketika kamu membutuhkan pertolongan, maka orang lain akan menolong kamu. Jika kamu selalu menolong orang lain, karena akan ada hubungan timbal balik.
Jika kamu menolong, maka akan ditolong oleh orang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika misalkan kamu jarang menolong, tetapi ada orang lain yang menolong. Atau misalkan kamu selalu menolong, tapi ada orang lain yang kadang tidak mau menolong kita. Itu namanya sikap. Karena orang itu berbeda-beda ya. Orang itu ada yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, ada juga yang kurang tinggi, jadi berbeda-beda. Tetapi sebagai warga negara yang baik, sebagai orang Indonesia yang baik, yang punya landasan Pancasila, maka sikap kita ketika orang lain membutuhkan ya kita tolong. Itu adalah sikap orang Indonesia yang paham ideologi Pancasila. Sebenarnya tidak hanya manusia, tetapi hewan dan lingkungan pun harus kita jaga, ya. Kita harus peduli kepada hewan, kepada lingkungan, tumbuhan, kita harus bisa peduli. Misalkan hewan yang butuh pertolongan kita, misalkan hewan tersebut ada kucing tersangkut di pohon, kita tolong. Karena kita mempunyai sifat peri kemanusiaan, berkemanusiaan. Kalau misalkan ada tumbuhan yang layu, kita siram. Itu adalah sikap dari nilai sila kedua Pancasila. Selanjutnya, ada pengamalan sila ketiga. Sila ketiga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah tidak memilih-milih teman, toleransi terhadap keberagaman, dan hidup rukun. Yaitu ya, kalian misalkan sebagai orang atau sebagai anak, ketika kalian bersekolah, janganlah kalian selalu memilih-milih teman. Misalkan saya dekat dia, dengan dia terus bertemannya, padahal ada teman lain yang ingin berteman denganmu. Silahkan buka hatimu untuk berteman dengan siapa saja. Kamu hargai teman kamu meskipun ada kurangnya. Kamu ajak dia bermain. Kamu harus bertoleransi. Bertoleransi itu adalah sikap untuk menjaga diri kita agar diri kita tidak membeda-bedakan orang lain. Ya. Itu adalah contoh pengamalan dari sila ketiga. Oke, selanjutnya pengamalan sila keempat. Pengamalan sila ini berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Ya, di sini maksudnya orang Indonesia itu adalah orang yang kuat ketika bersatu. Ya. Nah, ketika bersatu ini kita selayaknya manusia pasti saling berpendapat ketika akan mencapai sesuatu. Misalkan ketika kamu berdiskusi di dalam belajar, ya. Ketika berdiskusi di dalam belajar, tentunya kamu ingin mencapai nilai yang baik, tentunya dengan kerjasama ya. Nah, di sini kadang-kadang kita selalu berpendapat dan teman pun berpendapat. Yang jadi masalah ketika dua pendapat itu berbeda. Misalkan, teman kamu yang bernama Haikal, jawabannya ingin A. Karena menurut dia betul A. Teman kamu yang bernama Rindri, jawabannya ingin B. Karena menurut dia betul. Nah, seharusnya sikap yang sesuai dengan pengamalan nilai sila keempat itu kamu harusnya bermusyawarah untuk mendapat jawaban yang benar dan pasti. Musyawarahkan. Kamu silakan berpendapat. Pendapat kamu kuatkan dengan itu, ya, agar jawaban yang nantinya kamu diskusikan itu bisa betul dan tidak ada dari teman kita yang merasa tidak enak karena jawabannya tidak dipakai. Itu semua bisa didapat kalau kalian bermusyawarah.
Jadi inti sila keempat itu adalah musyawarah. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada gambar dan keterangan. Sila kelima merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan. Sila ini mengedepankan perlakuan yang sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pelayanan posyandu, kesempatan mendapatkan pendidikan, dan layanan masyarakat lainnya. Oke, Bapak contohkan untuk anak SD atau untuk kalian ya. Oke, keadilan. Kalian harus berlaku adil. Ini bisa kamu terapkan di dalam kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok, agar tentunya kita bisa mendapatkan sukses nilai, mendapatkan nilai yang sukses, mendapatkan nilai yang bagus, maka kita atau ada yang namanya ketua kelompok itu harus bisa membagi-bagi tugas kelompoknya dengan baik. Ya. Janganlah ketua kelompok ini berpendapat bahwa tidak semua anak pintar, itu tidak boleh. Ya, semua anak itu bisa mengerjakannya jika semuanya diberi tanggung jawab dan diberi kesempatan. Jadi, ketua kelompok yang adil itu silakan beri tugas yang merata ke semua anggotanya. Dan tentunya silakan ketua kelompok atau teman-temannya lihatlah anggota kelompokmu yang merasa kesulitan di dalam belajar atau di dalam mengerjakan tugas. Ketika ada temanmu yang sulit mengerjakan tugas, maka sikapmu adalah membantunya agar dia bisa mengerjakan tugasnya dengan selesai dan dengan hasil yang memuaskan. Itu adalah contoh sikap adil atau pengamalan sila kelima di dalam Pancasila. Ya, itu adalah pembelajaran hari ini tentang pengamalan nilai Pancasila. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi teman untuk belajarnya. Kalian terus semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like videonya agar kamu tidak ketinggalan video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.